Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat keluarga Sakinah channel yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga Allah Ta'ala masih berikan kita kenikmatan yang banyak melimpah ruah. Di antara kenikmatan itu Allah Ta'ala masih berikan kita keimanan, Allah Ta'ala masih berikan kita keislaman, Allah Ta'ala masih berikan kita kehidupan yang dengannya ada masa bagi kita untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala dari kesalahan dan dosa kita, dan ada kesempatan bagi kita untuk berat timbangan kebaikan nanti di akhirat kelak, yakni dengan mengisi sisa-sisa kehidupan kita dengan amal soleh. Sahabat sekalian, tentu kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang di dalamnya penuh ketenangan, penuh kasih sayang, dan keluarga yang di dalamnya penuh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tentu kita tidak ingin keluarga kita penuh keonaran, keluarga kita tidak tenang, dan keluarga kita digunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Saudara sekalian, jemaah sekalian, tentu kita sebagai seorang muslim harus menyontoh dan meladani Rasulullah Muhammad SAW dalam segala hal, juga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Terus sekalian, rumah Nabi SAW sangat sederhana, namun di dalamnya penuh keimanan, penuh ketenangan, dan penuh hikmah. Bangunan rumahnya terbuat dari pelepah kurma yang ditimbali tanah liat. Sebagiannya terdiri dari batu-batu yang dipoles, yakni ditutupi tanah liat. Dan atap rumah Rasulullah SAW seluruhnya dari pelepah kurma. Al-Hasan pernah berkata, aku pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan aku bisa memegang atapnya dengan tanganku. Maksudnya, jemaah sekalian, sahabat sekalian, rumah Nabi SAW sangatlah rendah. Sungguh sebuah rumah yang sederhana, namun penuh dengan keimanan dan hikmah. Sedangkan hari ini kita bisa saksikan, kita bisa melihat rumah yang jauh lebih baik, rumah yang jauh lebih mewah. Tetapi banyak didapati kondisi rumah tersebut sangat memprihatinkan. Perselisihan rumah tangga, anak-anak uring-uringan, dan anggota keluarganya lalai dari wirid atau zikir kepada Allah Ta'ala. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, walaupun keadaan Nabi SAW sangat sederhana. Yang pertama adalah beliau berakhlak yang sangat bagus. Maka ketika istri Rasulullah Muhammad SAW, yakni Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ditanya tentang akhlak Nabi SAW, maka beliau menjawab,
Karena khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Quran. Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan akhlak Rasulullah SAW. Beliau Aisyah berkata, ia Rasulullah tidak pernah berkata kotor dan tidak pernah menjuluki orang lain dengan keburukan, bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar, tidak suka membalas keburukan dengan keburukan, akan tapi ia maafkan dan mendamaikan. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sama sekalian, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau berakhlak yang bagus, berakhlak yang karimah. Beliau tidak pernah mengeluarkan perkataan kotor, beliau tidak pernah mengumpat, beliau tidak pernah berteriak-teriak, dan beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi beliau selalu memaafkan dan mendamaikannya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh baik suami maupun istri ketika kita mempunyai akhlak seperti Nabi SAW ini, meneladani akhlak Nabi ini, tentu ini akan sangat mendukung terwujudnya keluarga kita yang sakinah, mawadah, warahmah. Mungkin ada beberapa permasalahan di rumah tangga, sudah maklum, dan itu sangat wajar. Tapi ketika dihadapi dengan akhlak yang bagus, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, apapun masalahnya, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Kemudian, jemaah sekalian, sahabat sekalian, yang kedua adalah Nabi SAW berzikir saat masuk rumah. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika masuknya dengan mengucapkan basmalah ya, dan ketika makannya, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada tempat makan bagi kalian. Jika ia masuk dalam rumah, namun tidak berzikir ketika memasukinya, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam. Dan jika tidak berzikir kepada Allah saat makan, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat sekalian, hadis ini menganjurkan kepada kita agar membaca basmalah ketika memasuki rumah. Karena di dalam zikir terdapat kebaikan serta perlindungan dari gangguan setan serta keburukannya. Sebaliknya, jemaah sekalian, ketika kita tidak berzikir, ketika kita masuk rumah, ketika kita makan, maka setan akan masuk dalam rumah kita dan setan akan ikut makan dalam makanan. Ketika setan akan masuk dalam rumah kita, ikut makan dalam makanan kita, maka setan dengan mudah akan mengganggu kita, menggoda kita semua anggota keluarga ini, akan memberikan was-was, menggoda anggota keluarga supaya apa? Keluarga menjadi tidak tenang, keluarga penuh keonaran, keluarga antar keluarga saling suudzon, berburuk sangka, dan lain sebagainya. Sehingga jemaah sekalian ini, dua hal ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti kita akan sambung dalam pertemuan selanjutnya. Yakni yang pertama tadi, Rasulullah SAW dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mengedepankan akhlak yang bagus, yang mulia, yang karim. Kemudian beliau ketika masuk rumah dan ketika makan, maka beliau berzikir kepada Allah Ta'ala dengan membaca basmalah. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.